Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini adalah video lanjutan dari video minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan coba untuk menginput penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan menu penerimaan dan menu pembayaran pada aplikasi manager.io. Oke, saya sudah buat beberapa kasus teman-teman ya, ada 4 kasus. Ini berkaitan dengan penggunaan menu penerimaan dan pengeluaran pada aplikasi manager.io. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba praktekkan bagaimana mencatat kasus yang sudah ada di slide dengan menggunakan aplikasi manager.io, yaitu dengan menggunakan menu penerimaan dan menu pembayaran. Oke, kita langsung buka aplikasi teman-teman ya. Oke, jadi ini tampilan awal dari aplikasi yang sudah kita setting dari beberapa minggu kemarin. Oke, nah kita mulai dengan transaksi yang pertama teman-teman ya. Oke, transaksi yang pertama, tanggal 2 Juni tahun 2022, Tuan David selaku pemilik perusahaan menyerahkan modal untuk usahanya sebesar 2M dengan cara memindahkan dananya ke rekening Bank BNI. BNI milik PT Distributor Obat. Oke, kalau kita perhatikan, sebelum kita mencatat ke aplikasi manager.io, transaksi nomor pertama yang terjadi pada tanggal 2 Juni tahun 2002 akan mempengaruhi akun. Pertama, karena ini berkaitan dengan setoran, otomatis ada penerimaan. Oke, maka kita akan menggunakan menu penerimaan untuk mencatat transaksi yang pertama. Oke, adapun akun yang dipengaruhi pertama, akun Bank BNI, karena ini berkaitan dengan penerimaan bank. Kemudian, karena ini adalah setoran awal, maka ini akan menjadi modal awal bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya. Berarti ada dua akun yang dipengaruhi. Pertama adalah Bank BNI posisinya di debit dan modal posisinya di kredit. Oke, teman-teman langsung buka aplikasi manager.io. Oke, ini aplikasinya teman-teman ya. Oke, nah untuk mencatat transaksi yang nomor 1 tadi, yaitu setoran awal dari Tuan David, teman-teman klik menu penerimaan karena ini berkaitan dengan penerimaan dana yang akan dicatat oleh si perusahaan. Oke, klik menu penerimaan, kemudian klik buat tanda terima baru. Oke, di sini ada tanggal, referensi, dan beberapa menu teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan tanggal. Oke, karena tanggal dari transaksi tadi adalah tanggal 2 Juni tahun 2022, kita klik tanggal 2 Juni tahun 2022. Kemudian ada menu referensi, ya seperti biasa. Menu referensi ini harus diklik teman-teman ya, karena ini akan menunjukkan ini adalah transaksi yang keberapa yang kita lakukan. Oke, kemudian ada menu dibayar oleh. Oke, nah ini berkaitan dengan sumber penerimaan kita, dari mana kita menerima dana. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan ya, saya pilih lainnya karena ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan berdasarkan setoran modal awal yang dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Oke, saya tulis nama dari pemiliknya, Tuan David. Oke, kemudian dana masuk. Jadi dana masuk ini berkaitan dengan dana yang kita terima akan kita alokasikan ke posisi yang mana? Apakah ke posisi kas atau ke posisi bank? Karena tadi berkaitan dengan transaksi bank, maka teman-teman harus memasukkan ke posisi bank. Oke, di sini ada beberapa pilihan bank ya, ada BNI, BRI, dan BCA. Karena transaksi yang kita lakukan tadi berkaitan dengan bank BNI, maka teman-teman klik bank BNI. Oke, di sini ada deskripsi, teman-teman boleh menulis berdasarkan teman-teman enaknya seperti apa ya. Misalkan di sini saya tulis setoran awal ya, modal awal. Oke, jadi di sini teman-teman bebas ya, boleh berekspresi ya untuk mencatat deskripsi, tetapi berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Oke, kemudian yang kedua, oke, akun yang dipengaruhi ya. Karena pertama tadi akan mempengaruhi bank, yang kedua akan mempengaruhi modal. Bank bertambah, modal bertambah. Oke, maka kita klik modal. Oke. Kemudian di sini nilai ya, nilai yang diterima oleh si perusahaan. Tadi ada 2M ya. 3, tuh 23. Tuh 23. Oke, 2M pas ya.
Nah, kemudian di sini ada tambah baris ya. Jika nanti sebuah transaksi mempengaruhi beberapa akun, maka teman-teman bisa menambahkan baris baru ya berdasarkan kebutuhan dari proses pencatatan si transaksi. Karena tadi saya butuh 2 kolom, maka di sini cukup ada bank dan modal. Oke. Kemudian setelah itu ada menu buat dan buat tambah baru. Jadi ini bagi teman-teman boleh pilih salah satu buat dan buat tambah baru. Buat akan langsung menunjukkan kita atau akan menampilkan proses penerimaan atau nota penerimaan yang diterima oleh si perusahaan. Sedangkan buat dan tambah baru akan kembali ke menu awal untuk proses transaksi penerimaan yang kita lakukan. Oke, saya coba klik buat ya. Oke, jadi ini muncul teman-teman ya. Jadi muncul nota penerimaan yang kita lakukan dari si Tuan David ya. Kemudian ada tanggal, kemudian ada referensi, kemudian di sini alamat dari kantor kita atau perusahaan kita. Oke. Selesai teman-teman untuk transaksi yang pertama, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Oke. Transaksi yang kedua pada tanggal 2 Juni tahun 2022, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 45 juta melalui Bank BNI. Oke. Kalau kita perhatikan secara teori, membayar sewa gedung untuk 1 tahun. Teman-teman, untuk pencatatan sewa dibayar di muka atau sewa gedung untuk 1 tahun, kita bisa menggunakan 2 metode. Tetapi, kedua metode dipilih salah satu. Pertama, ada metode laba rugi atau metode beban. Yang kedua adalah metode neraca, ya, atau metode harta. Oke, jika teman-teman menggunakan metode beban, oke, ketika membayar sewa gedung, teman-teman akan mencatat beban sewa gedung di debit dan Bank BNI di kredit. Oke, kemudian ketika teman-teman menggunakan metode harta atau metode neraca, teman-teman akan mencatat sewa gedung dibayar di muka di debit dan Bank BNI di kredit. Oke, tetapi saya sarankan teman-teman menggunakan metode neraca ya, karena nanti akan mempermudah kita ketika membuat jurnal penyesuaian di akhir periode atau pertanggal 31 Desember tahun 2022. Oke, di nomor 2 ini saya pakai metode neraca teman-teman ya. Ya, sehingga nanti ada sewa dibayar di muka di debit, kemudian Bank BNI posisinya di kredit. Oke. Kita buka aplikasi manager.io untuk mencatat. Oke, pertama ada menu penerimaan dan pembayaran. Karena ini berkaitan dengan pengeluaran, yaitu pembayaran sewa, maka kita akan menggunakan menu pembayaran. Oke, teman-teman langsung klik menu pembayaran, kemudian klik buat pembayaran baru, kemudian akan muncul menu seperti ini. Oke, pertama kita mulai dari tanggal. Jadi tanggal transaksi tadi adalah tanggal 2, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa klik referensi. Nah, kemudian di sini ada menu dibayar dari. Jadi, proses pengeluaran yang teman-teman lakukan, apakah teman-teman menggunakan uang tunai atau menggunakan transfer dari bank. Oke. Nah, karena transaksi yang tadi berkaitan dengan transfer melalui bank, yaitu dari Bank BNI, maka teman-teman pilih Bank BNI. Karena nanti yang akan berkurang ketika pembayaran adalah menu dari Bank BNI, teman-teman ya. Oke. Kemudian klik ini. Setelah itu nanti klik tanggal transaksinya. Kemudian diterima oleh siapa? Misalkan di sini kita bayar sewa gedung ke Tuan Adi. Oke, Tuan Adi ya. Nah, kemudian di sini ada menu deskripsi, bebas ya. Sewa gedung ya. Dibayar di muka. Oke. Kemudian di sini ada menu akun. Jadi ini tergantung dari metode yang kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan metode neraca, maka di sini akunnya adalah sewa dibayar di muka. Nilainya 45 juta ya. Tuh 23. Oke, pas 45 juta. Saya klik buat dan tambah baru. Oke. Coba kita lihat menu ringkasan teman-teman ya. Oke, jadi ini menu ringkasannya teman-teman ya. Pertama ada dari sisi modal ya. Kemudian ada dari sisi aset ya. Oke, jadi tampilan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman. Kita buka soal lagi. Oke, tanggal 3 Juni tahun 2022,
membeli peralatan untuk kegiatan usahanya sebesar 55 juta melalui rekening Bank BNI. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, transaksi yang nomor 3 ini akan mempengaruhi akun pertama ada peralatan bertambah, posisinya di debit, kemudian Bank BNI ya posisinya di kredit ya, karena di sini Bank BNI posisinya berkurang. Oke. Karena ini berkaitan dengan pembelian peralatan, maka menu yang kita gunakan adalah menu pembayaran, teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan pengeluaran dari sisi dana kita. Oke. Oke, kita lihat tanggalnya tanggal 3 ya. Oke. Kita buka aplikasi manager.io. Kemudian kita klik menu pembayaran. Buat pembayaran baru, kemudian sesuaikan tanggalnya. Tanggal 3 ya. Jangan lupa klik referensi. Dibayar dari tergantung yang kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan Bank BNI, maka klik menu Bank BNI. Oke. Diterima oleh siapa? Oleh misalkan kita beli peralatan ke PT Hadiah ya. Kemudian di sini tulis pembelian peralatan usaha. Oke, di sini ada menu peralatan teman-teman ya. Oke. Peralatan nilainya adalah 55 juta. Oke, selesai. Tinggal teman-teman klik buat dan tambah baru atau buat ya. Kita klik buat, coba bagaimana bentuknya. Jadi ini menu nota pembayaran teman-teman ya, bukti pembayaran teman-teman untuk transaksi pembelian peralatan usaha. Oke, kalau kita lihat di ringkasan, oke. Secara aset berubah teman-teman strukturnya ya. Dari yang awalnya Bank BNI 2M sekarang sudah berkurang, dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan untuk membayar sewa gedung dan membeli peralatan. Oke. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Oke. Tanggal 4 Juni tahun 2022 membeli perlengkapan senilai 10 juta dengan cara transfer melalui Bank BNI. Oke, kalau kita lihat ada dua akun yang dipengaruhi teman-teman ya. Pertama adalah akun perlengkapan, karena kita membeli otomatis bertambah posisinya di debit. Kemudian Bank BNI berkurang karena kita melakukan proses pembayaran untuk pembelian perlengkapan. Oke, langsung kita buka aplikasi manager.io. Oke, tanggalnya tanggal 4 teman-teman ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, menu yang kita gunakan ini adalah karena berkaitan dengan pengeluaran, maka kita klik menu pembayaran. Oke. Buat pembayaran baru, sesuaikan tanggalnya, karena ini tanggal 4, maka klik tanggal 4. Jangan lupa klik menu referensi. Oke. Kemudian dibayar dari, karena kita menggunakan Bank BNI untuk membayar, maka klik menu BNI. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan menggunakan menu Bank BCA, maka klik menu BCA. Kalau teman-teman menggunakan uang tunai, maka nanti klik menu kas ya, akun kas. Kemudian misalkan kita beli ke PT Yuda ya. Misalkan ya, nanti ini kita misalkan kita beli perlengkapan ke PT Yuda ya. Di sini ditulis pembelian perlengkapan. Oke. Nah, di sini karena kita beli perlengkapan, otomatis menu yang pertama namanya menu perlengkapan. Oke. Nilainya 10 juta. Oke. Tinggal kita klik buat dan tambah baru. Oke, kembali ke menu ini teman-teman ya. Oke, coba kita lihat ringkasan keempat transaksi yang sudah kita catat tadi. Oke, kalau kita lihat dari struktur aset ya, yang awalnya Bank BNI 2M, ya sekarang sudah berkurang. Dipindahkan ke sisi aset yang lain, yaitu aset sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan peralatan. Oke, kalau kita lihat secara struktur persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya. Kalau kita lihat nilai bank ditambah dengan sewa dibayar di muka, ditambah dengan perlengkapan, ditambah dengan peralatan, nilainya adalah 2M teman-teman ya. Sehingga antara sisi aktiva dengan pasiva berdasarkan aplikasi sama ya. Berarti kita mencatat transaksi tersebut sudah benar ya. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara menginput penerimaan dan pembayaran. Minggu depan kita akan coba untuk belajar lagi mengenai bagaimana cara menginput faktur
mengatur pembelian. Kita akan coba beli barang dari nilai kas yang kita miliki. Oke? Sampai di sini dulu videonya teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Semoga jadi ini pembelajaran bagi kita bersama teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.